Selamat pagi Kak, perkenalkan nama saya Dahlia Simbol dengan nomor 112401. Di sini saya akan menjelaskan dari praktik Microsoft yang dimana itu penggunaan aplikasi VirtualBox yang dimana isinya itu adalah file Ubuntu. Yang dimana itu kami harus membuat program untuk pengelolaan proses pada Linux yang mencakup dari pembuatan proses dan untuk terminasi dari prosesnya. Untuk program pertama kita akan membuat 14 konstitusi. Nah, kita akan membuat nano cetak. Nah, ini adalah kode yang sudah saya input. Nah, yang selanjutnya itu kita akan merunnya dengan menggunakan dcc-min-o, nama file yang digunakan. Ctrl untuk menyimpan, enter, Ctrl X untuk keluar. dcc-min-o cetak. Nah, ini yang selanjutnya untuk melihat hasil dari kodenya itu adalah untuk ini dia titik itu garis miring dari cetak nama filenya. Ini dia untuk ID proses dari 7162 dan untuk ID versi itu adalah 7162. Yang selanjutnya itu untuk melakukan sistem menggunakan fungsi sistem. Nah, kita akan buat kode proses baru itu dengan nama system.c. Yang selanjutnya itu sistem itu dan itu sistem itu kita akan membuat nano system.c. Nah, ini dia itu Pak. Ya, ini seperti kata teman saya. Jadi katanya AI tapi juga saya belajar menggunakan ini ya. Nah, dari ini dia untuk penggunaan system.c-nya ini jadi menggunakan include dan juga integer untuk mendefinisikannya. Nanti printf untuk mengeluarkan hasil dari running PS with the system n-nya. Nanti dia akan mengembalikan 0 untuk mendefinisikan apakah program itu sudah selesai atau belum. Seperti biasa, Ctrl O jika selesai, Ctrl X untuk keluar. Nah, untuk merangkainya kita akan membuat dcc-min-o dari selanjutnya untuk nama filenya system.c. Nah, untuk membuat melihat hasilnya kita akan buat system. Ini dia hasilnya. Kita akan membuat spasi untuk batas selanjutnya. Nah, spasi watch and the migration watchdog etc. Nah, sampai di terakhirnya ada yang namanya ini dia ps-ax. Nah, nah, dia akan langsung mengeluarkan PTS-nya itu sampai ke 7203. Yang selanjutnya itu kurikulum yang digunakan untuk XCLP itu .c. Nah, kita akan melihat kodenya dari nano XCLP .c, enter. Nah, ini dia kode yang sudah saya buat menggunakan 3 include yaitu winstd, stdlib dan std. Nanti menggunakan define dari integer main, nanti menggunakan printf untuk menggunakan hasilnya dan actionnya jika sudah selesai. Seperti biasa, Ctrl O jika selesai, Ctrl X untuk keluar. Nah, untuk makanya kita akan membuat dcc-min-o dan nama juga filenya xclp.c, enter. Nah, untuk melihat hasilnya titik garis miring xclp, enter. Titik garis miring xclp, enter. Nah, ini dia untuk hasil dari xclp itu, yang dimana dia itu untuk menangkap atau meng-cache semua hasil dari prepare workernya, compactnya, cohostnya dan berbagai macam lainnya yang sejenisnya. Nanti dia akan di-cache berbagai macamnya.
yang selanjutnya itu kita akan uh, membuat program baru yaitu fork 3. Nah, kalau kita membuat nano fork garis bawah 3 versi injek kode yang sudah saya input, yaitu menggunakan include German printf untuk yang akan hasilnya itu jika bit sama dengan 0 maka dia akan mengeluarkan this is child process bit. Nah, akan mengeluarkan sebuah angka desimal dengan fc bit parents yang menggunakan bit desimal parents PID desimal juga. Selanjutnya itu maka dia akan into parents the process. Nah, jadi itu diberikan oleh dua, yaitu satu child process dan juga satu lagi parent process. Nanti dua kali terminologi sudah selesai. Seperti biasa control X. Nah, jika dia akan mengeluarkan begitu aja for plus 3 for plus 3.c. Implementasinya for plus 3. Ini dia. Nanti dia akan display ID sama 7267. Nah, jadi untuk parent ID-nya itu nanti dia akan melakukan 3283. Parent plus 3283 parent plus itu 7267 dan menggunakan parent ID itu 3286. Nah, PID-nya sama 0 karena child PID 762, parent ID-nya itu jadi 1701. Nanti selanjutnya yang bagian ini dia, kita akan menulis program kode tersebut. Nah, untuk kode ini kemarin saya buat nama kami bertiga yang ada di profil, yaitu David, Nico, dan juga Gian. Nah, David, Nico, Gian, Nico, David, Gian, Nico. Let's see, enter. Terus nah, ini untuk kode program sudah intinya itu menggunakan PID dan share juga untuk match-nya itu integer untuk n itu. Print f itu nanti kamu melakukan fork program startnya switch PID, case-nya itu min 1, case 0 default message this is the parents. Nah, for itu jika n lebih besar dari 1, lebih besar dari 0 maka akan selalu berkurang sampai n itu akan bernilai dari 0. Hasil yaitu kontrol itu selesai, kontrol X untuk keluar. Nah, jadi untuk metodenya kita bisa pertama kita runkan dulu ke Go dia akan menggunakan program dari startingnya itu nanti dia this is the child parent sehingga akhirnya itu nanti childnya itu akan menjadi 4 child dan juga parent itu akan menjadi 3. This is child. Nah, yang selanjutnya itu untuk membuat nomor 6 itu sesuai dengan siklus membentukkan formulir 321 sama 321, maka proses tuliskan program dalam merupakan sistem menggunakan standar weighted saham. Jadi dia menurut saya menggunakan beberapa input SCS tips.h, std.h, std.h, sdlib.h, SCS ataupun or w.h. Nanti menggunakan integer main PID TBID. Caranya itu merupakan sebuah message dan juga integernya itu. Printf-nya itu akan membuat dari fork program startnya untuk switch base-nya itu, case-nya itu akan dikurang sampai p-nya itu sampai error sehingga nanti menghasilkan fork file case 0 atau message this is
dari child n9 akan masukkan break. Nah begitu juga untuk default value n9, nanti di sini digunakan untuk parents itu akan menunggu sampai dengan selesai. Mesinnya itu this is di parents ini sampai dengan 3 break. Nah itu jika ini lebih besar dari 0, maka ini itu akan selalu berkurang sampai hasilnya itu menjadi 0. Nah konsep sampai 1, dia artinya dia akan berhenti jika hasilnya itu sudah 1, exit 0. Jika dia akan keluar jika hasilnya itu sudah mencapai 0. Nah jadi jika kita menggunakan sistem Calwat, proses itu akan menunggu proses anak hingga selesai sebelum dia melanjutkan eksekusi. Hal ini memastikan bahwa output ditampilkan secara berurutan, yaitu child terlebih dahulu, kemudian parents, yaitu dilanjutkan function await yang penting dalam penggunaan manajemen proses. Gunanya untuk menghindari kondisi race yang memastikan sinkronisasi antara parents dan proses. Setelah itu jelaskan apa itu dari menggunakan fungsi wait dari program di atas. Bandingkan dengan hasil program dan nomor 5. Pada program dimodifikasi, proses data parents dimasukkan fungsi wait dan setelah proses selesai menjalankan pengulangannya, fungsi wait menyebabkan dan berhenti sementara hingga child benar-benar berhasil dieksekusi. Setelah itu wait juga membalikan PID child telah selesai dan menyimpan proses sebagai child. Nah begitu juga tulis program berikut untuk zombie bersih. Jika kita melanjutkan zombie bersih, ini dia kodenya sudah sesuai dengan yang ini. Menggunakan include integer main PID untuk PID-nya, PID merupakan sebuah for. Jika PID lebih besar dari 0 maka akan sleep seketika 60, x1 exit dengan 0 dan 0 jika sudah selesai. Nah, kita Ctrl X ya CC zombie nah hasilnya itu untuk melihat hasilnya kita akan membuat zombie.c. Berarti tab zombie dia ini sedang proses, maka kita akan masukkan ini untuk quit ke kodamnya itu. Nah itu yang terakhir untuk mengeksekusi program dan hasil program apakah menggunakan nah nanti kita akan menggunakan setelah zombie itu kita akan menggunakan ps nanti akan menghasilkan SU ID-nya itu sama-sama 1000 dengan PID itu 1805 untuk yang atas dan 7381 yang bawah. Begitu juga dengan 1786 3286. Nanti untuk yang kering itu time series itu untuk menggunakan genome session dan yang bawah menggunakan PS nya. Yang selanjutnya itu tugas pemrograman untuk child process. Satu lagi samping lagi child process versus sebutan proses anak sebagai proses anak. Nah buatlah video proses untuk membangun eksekusi. Nah parent process yang pertama kita akan buat dari child process. Child garis bawah proses garis bawah S nah ini dia untuk pilihan itu menggunakan ada beberapa bagian itu untuk fungsi insertion sortnya itu ada juga dia untuk konversi argumen ke integer, ada juga untuk menampilkan pengurutan dan juga untuk menampilkan hasilnya. Ctrl X
Nah, untuk menjalankannya itu kita akan menggunakan GCCMNO child C. Bentar, nah ini sekarang. Nanti untuk ini Itu bukunya terus udah selesai makulnya ulangin lagi. Ini baru child garis bawah proses garis bawah insert ini bentar. Nah, nanti kita akan masukkan data sebagai argumennya. Biasanya itu untuk parent process. Udah pakai aja udah tahu. Nano Nanti lah. parent process. Sepertinya ada kesalahan. Nano parent process. Parameter. Nah, ini dia untuk datanya itu menggunakan ada beberapa bagian untuk data berturut dan juga untuk proses induk yang menandakan untuk eksekusi anaknya sudah selesai. Nah, untuk selesai itu kita akan membuat DCC minto parent process yang sudah apa? Nah, untuk melihat hasilnya kita akan membuat Nah, dia akan menggunakan hasil pengurutan instruction shot 1, 2, 3 sampai 9. Nah, proses anak selesai dieksekusi. Nah, jadi sekitar kayak gitulah untuk semua bagian-bagiannya ini. Jadi Pak, sekian penjelasan dari saya. Saya David Simbolon dari kelompok David, Niko dan Gian. Undur diri. Sekian, terima kasih Pak.